Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan dan renungan GKI Salatiga, Kamis 29 September 2022 bersama saya Sriono Sudarso. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih, saat ini sebelum kami melakukan aktivitas keseharian, izinkanlah dan layakkanlah kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu menjadi dasar dan pelita bagi kehidupan kami. Inilah ya Tuhan, doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan pagi ini berjudul Kasih yang mengubahkan. Adapun nas Alkitab yang mendasari diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebuah film Korea berjudul Pound berkisah tentang dua orang pria rentenir yang menagih hutang kepada seorang wanita imigran gelap di Korea Selatan. Karena tidak dapat membayar hutangnya, maka sang penagih hutang itu mengambil anak perempuannya yang masih berusia 7 tahun dijadikan jaminan dengan harapan sang ibu dapat melunasi hutang atau anak tersebut diadopsi oleh keluarga kaya hingga hutangnya dapat dilunasi. Selama menjadi sandera para rentenir tersebut, sang anak selalu menunjukkan sikap yang baik, rajin, serta mengasihi kedua pria rentenir tersebut seperti ayahnya sendiri. Dengan keluguan dan kepolosan seorang anak kecil, membuat dua orang penagih hutang itu berubah dan sangat mengasihinya, serta mengadopsi anak tersebut menjadi anak mereka. Dari film ini kita dapat belajar bahwa kasih dapat mengubahkan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Kita semua pasti sangat mengenal tokoh Saulus, seorang Yahudi dari keturunan suku Benyamin, berwarga negara Romawi. Di bawah bimbingan gurunya Gamaliel, Saulus tumbuh beranjak menjadi dewasa, menjadi seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama Yahudi. Ia mulai menganiaya pengikut Yesus yang dianggapnya sebagai penghujat Allah. Pada suatu hari dalam perjalanannya menuju Damsyik untuk menangkap dan menganiaya para pengikut Kristus, tiba-tiba suatu sinar yang amat sangat terang memancar dari langit dan mengelilingi dia. Saulus terjatuh dan rebah ke tanah, dan dia menjadi buta. Sementara terdengar suara yang mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus menjadi bingung dan ia berteriak, "Siapakah engkau Tuhan?" Dan suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan ada dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat." Selama 3 hari lamanya Saulus tinggal dalam kegelapan karena kebutaan. Saulus tidak makan dan tidak minum. Ia hanya menunggu dan berharap pertolongan dari Yesus. Melalui Ananias, Yesus menyembuhkan mata Saulus. Maka segala keangkuhan dan kesombongan diri runtuh setelah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, sosok yang selama ini dianggap sebagai penghujat Allah, dan ia berusaha untuk menganiaya semua pengikutnya. Saulus bertobat, mengganti namanya menjadi Paulus yang sangat mengasihi Yesus. Paulus menjadi rasul Tuhan yang sangat luar biasa. Hampir sebagian dari perjanjian baru berkisah tentang perjalanan kehidupan Paulus, serta surat-surat Paulus bagi jemaat-jemaat Tuhan di berbagai tempat. Perjumpaan pribadi dengan Yesus dapat mengubah hidup kita. Ada perasaan kasih, damai, sukacita, kelegaan karena kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Kristus hadir memberikan anugerah
keselamatan dan kelepasan bagi kita semua. Tanpa Kristus pun kita pasti akan tetap berubah. Hanya saja perubahan itu akan membawa penurunan, bahkan kehancuran, kehampaan, tiada damai dan sukacita di dalamnya, dan dosa terus membawa kita kepada kehancuran. Perjumpaan pribadi dengan Yesus mengubah kita menjadi ciptaan yang baru, harapan yang baru, cara pandang yang baru, kekuatan baru, masa depan yang baru. Sebagai ciptaan baru, mari kita hidup saling mengasihi sesama seperti Kristus yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Nyatakanlah kasih Kristus dalam kehidupan kita saat ini, kapanpun dan dimanapun kita berada. Jadilah pembawa kasih Kristus yang dapat mengubah hidup orang lain untuk dapat mengenal siapa Kristus yang kita sembah. Selamat menyebarkan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah ditaburkan pagi ini. Terima kasih untuk firman yang boleh menguatkan iman kami. Sebagai ciptaan baru, ajarlah kami untuk selalu bersekutu dengan-Mu ya Tuhan, agar melalui perjumpaan dengan Tuhan, kami boleh merasakan damai, sukacita, dan kelegaan, serta kekuatan yang selalu baru. Saat ini, kami mau menyerahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan sendiri yang akan menolong dan menyertai kami. Inilah Tuhan, doa syukur dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas dan selamat berkarya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan memberkati.